Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 8 semuanya? Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani setiap tugas yang diberikan. Baik teman-teman, pada pekan kali ini kita akan belajar mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan berbeda ya teman-teman dengan undang-undang, karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi. Salah satunya adalah sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Nah, bagi mereka yang melanggar, maka akan diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran. Nah, selanjutnya untuk memahami perundang-undangan yang berlaku, kita harus memahami juga susunan tata urutan perundang-undangan. Hal itu disebabkan karena susunan tata urutan perundang-undangan mengajarkan kita berbagai prinsip. Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau di bawahnya. Nah, kemudian bagaimana susunan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Nah, untuk susunan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam sini, undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di negara. Sedangkan kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai jenis dan hierarki. Hierarki itu adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada apa saja? Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada juga peraturan pemerintah. Ada juga peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya Ustazah jelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis hierarki yang sudah tadi disebutkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR. MPR itu merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hasil sidang MPR dapat berupa keputusan dan ketetapan. Keputusan dan ketetapan ini berbentuk mengikat, entah itu mengikat yang ada di dalam majelis atau di dalam MPR maupun di luar. Kalau misalnya ke dalam majelis, maksudnya adalah mengikat seluruh anggotanya. Sedangkan kalau di luar, maksudnya adalah mengikat seluruh warga negara. Kemudian selanjutnya ada undang-undang.
Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang pastinya dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau bisa kita singkat sebagai Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini dibentuk oleh Presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hal itu karena Perpu dibuat dalam keadaan darurat. Nah, artinya persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Namun semakin ke sini, Perpu ini ternyata harus terlebih dahulu disetujui oleh DPR. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah atau PP adalah pelaksanaan dari undang-undang, tetapi sifatnya tidak seperti Perpu, tidak memaksa, tidak mendesak. Peraturan pemerintah disingkat dengan PP. Adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Kemudian selanjutnya ada peraturan Presiden atau kita bisa singkat sebagai Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Kemudian selanjutnya ada peraturan daerah atau Perda, disingkat sebagai Perda. Peraturan daerah atau Perda adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau daerah kota. Masuknya peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan daerah juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerahnya. Baik teman-teman, sekian untuk penjelasan pada pekan ini. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.